akhirnya datanglah musibah besar yang mengubah peradaban manusia pada saat itu, yaitu banjir bandang Nuh itu. Saat itu yang mengikuti beliau hanya sedikit sekali. Namun sebelum banjir bandang tersebut, beliau diperintahkan untuk membuat sebuah perahu yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau pun mengerjakannya di atas sebuah gunung di tanah Jawa ini. Beliau mengerjakan dengan sabar karena dijalaninya pembuatan perahu itu selama ratusan tahun. Dan selama itu pula beliau mendapatkan ejekan-ejekan dari umatnya. Bahkan tindakan-tindakan biadab pun sering mereka lakukan kepada beliau saat itu. Akhirnya tibalah saatnya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu datangnya banjir bandang itu. Sehingga beliau pun berlayar dan meninggalkan bumi Nusantara ini. Dan Nusantara pun dalam sementara waktu berada di dalam kekosongan, tidak berpenghuni. Semua manusia pada saat itu dimusnahkan kecuali orang yang beriman dan yang menjadi pengikut beliau saja. Disitulah kembali dimulai lagi peradaban yang baru. Setelah sekian lama beliau mendarat, kemudian keturunannya pun sebagian kembali ke Nusantara ini. Keturunan Nabi Nuh ya? Ya. Siapa itu yang? Keturunan Nabi Nuh sudah beberapa generasi. Akhirnya Nusantara ini pun kembali berpenghuni. Seperti itu. Apakah Nusantara itu hanya meliputi Indonesia saja, yang kalau Malaysia itu bukan ya? Nusantara itu lebih dari Indonesia, sampai ke negeri Cina. Oh, sampai negeri Cina? Ya. Berarti nggak hanya Indonesia saat ya? Itu sampai negeri Cina itu Nusantara itu. Terus sampai perbatasan tanah Arab. Oh, gitu. Tapi kalau sekarang yang dimaksud Nusantara berarti hanya Indonesia. Kalau sekarang? Bukan. Indonesia adalah Indonesia. Oh, beda. Ya. Oh, berarti itu Nusantara bukan Indonesia aja ya? Indonesia itu adalah sebuah nama yang diberikan oleh mereka. Siapa yang? Kelompok-kelompok Yahudi yang saat ini
sedang berkuasa. Mereka sengaja memperpecah belah semua agar menjadi negara-negara kecil yang mudah mereka atur. Kalau negara itu besar, tentu kekuatannya pun akan besar seperti itu. Tapi kalau kecil, maka kekuatannya pun akan kecil. Bahkan Nusantara dan tanah Arab saat itu pun dipersempit oleh mereka. Agar kita itu tidak memiliki kekuatan yang penuh, sehingga kita pun tidak bisa berbuat apa-apa, yang akhirnya mereka pun dapat mengatur kehidupan kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mereka. Seperti saat inilah kenyataannya. Jadi kalau sekarang saat ini yang dimaksud Nusantara itu mana aja itu, meliputi mana aja tuh Eyang? Tadi sudah saya katakan. Oh, jadi sampai ke daratan itu Cina itu masih Nusantara ya? Ya, Saya kirain Nusantara itu hanya Indonesia, bukan berarti ya? bukan. Karena setelah Nusantara zaman dahulu ke sana itu sudah gersang tanah Arab itu. Waktu dahulu itu, disitulah pembatasannya terjadi antara Nusantara dengan tanah Arab. Itu yang membedakan Nusantara dengan tanah Arab itu. Karena Nusantara ditandai dengan berbagai macam tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh, sementara tanah Arab itu gersang. Itulah yang membedakannya. Perlu kalian ketahui itu. Kita itu besar, bangsa yang besar. Tapi karena kelompok mereka sedang menguasai pada saat ini, kita pun dipecah belah menjadi kelompok-kelompok yang kecil agar mudah diatur dan sesuai dengan keinginan-keinginan mereka. Dan untuk kepentingan mereka juga, yang intinya untuk menghancurkan umat Islam. Seperti itu. Saat ini dikatakan umat Islam. Kalau dahulu itu kepercayaan. Ya. Karena waktu zaman dahulu itu tidak disebutkan agama itu. Jadi sesuai dengan daerah tertentu waktu sebelum adanya Rasulullah. Hanya kepercayaan, hanya disebut dengan nama tauhid atau kepercayaan. Tapi tauhid atau kepercayaan itu berbeda-beda di tiap daerah namanya. Ya. Kemudian disebut Islam itu setelah adanya Rasulullah SAW. Seperti itu. Berarti pada zamannya Nabi Nuh juga itu kepercayaan. Ya, tauhid atau kepercayaan atau keyakinan. Iya. Belum Islam. Agama tauhid, agama kepercayaan Gitu. atau keyakinan. Iya. Sama ini. Kalau sekarang disebutnya Islam gitu ya. Ya, karena sudah ada jelas.
diberitahukan oleh Allah dalam firman-Nya itu ada inna dina indallahil Islam. Iya. Disitulah diketahui ternyata agama itu yang kita pegang adalah agama Islam. Mulai saat itulah kita tahu yang sebelumnya tidak hanya berupa agama tauhid atau keyakinan atau kepercayaan atau yang lainnya menurut bahasa-bahasa mereka, tapi satu maknanya. Seperti itu. Atau di Nusantara dikatakan kapitayan. Ya sama saja dengan kepercayaan seperti itu. Begitulah ceritanya. Ya setelah beliau pindah tersebut, akhirnya para nabi dan para rasul pun diutus di tanah Arab itu. Tanah Arab itu luas sekali, luas sekali. Bukan seperti yang kita kenal sekarang, Arab sekarang. Apa itu Saudi Arabia itu? Bukan itu saja, bukan itu saja. Luas. Ya sampai negeri Palestina itu tanah Arab itu. Iya. Dimaksud tanah Arab itu seperti itu. Begitulah ceritanya. Itu yang kalau dulu tanah Arab itu gersang ya. Tapi sekarang subur kayaknya yang hijau. Ya memang sudah ada tumbuh-tumbuhannya seperti itu. Karena itu sudah pertanda apa yang dijanjikan oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah sebelumnya walaupun pada saat itu masih gersang sudah melihat keadaannya sekarang ini. Ya itu pertanda akhir zaman. Nah, dengan adanya waktu yang lama tersebut, perjalanan yang amat jauh itu, sejarah yang jauh itu, akhirnya anak cucu dari Nusantara ini dia lupa akan jati dirinya sendiri, akan sejarahnya sendiri. Bahkan mereka tidak percaya diri sendiri, tidak percaya kepada darah yang mengalir kepada mereka itu. Sesungguhnya darah yang mengalir pada diri Nusantara ini adalah darahnya para nabi. Maka akhir dari cerita semuanya akan kembali dari awal, akan kembali ke awal lagi. Seperti itu. Semua akan dikembalikan kepada awal lagi. Maksudnya bagaimana yang dikembalikan ke awal lagi? Ya pada akhirnya nanti ya pada akhirnya nanti ya saya tadi untuk meminta izin terlebih dahulu sedikit saja menceritakan masa kejayaan itu akan kembali ke bumi Nusantara ini. Seperti itu akan dikembalikan ke bumi Nusantara ini. Maka bersiap-siaplah kalian, wahai pribumi Nusantara. Bersiaplah untuk
menjadi penerus dari manusia-manusia sebelum kamu itu. Kalian harus menjadi manusia yang kuat. Manusia yang kuat adalah manusia yang sehat jiwa dan raganya itu, jasmani dan rohaninya. Seperti itu. Nah, manusia yang kuat seperti itulah yang akan mewarisi dari leluhur-leluhur mereka, dari para nabi itu. Manusia yang kuat jasmani dan rohaninya itulah yang akan mendapatkan atau mewarisi bumi Nusantara ini nantinya. Tentunya setelah mengalami peradaban yang baru. Apa masih lama yang itu menuju peradaban, menuju zaman yang keemasan itu? Bagi kami tidak, hanya sesaat saja, sebentar lagi. Maka persiapkanlah kalian, wahai pribumi Nusantara, persiapkanlah jiwa dan raga kalian, jasmani dan rohani kalian menjadi jasmani dan rohani, jiwa dan raga yang kuat, yang sehat lahir dan batinnya. Lalu sebelum menuju ke situ tuh apa yang akan terjadi ya? Setiap peradaban akan berganti seperti sebelumnya. Dari nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya. Semenjak peradaban awal adanya manusia datang, sebelumnya Allah mendatangkan kehancuran. Karena sebelumnya Nabi Adam ada makhluk yang menguasai bumi ini, yang menduduki bumi ini, yaitu dari golongan Banul Jan. Apa itu yang? Ya, Banul Jan. Ya, yaitu dari golongan bangsa jin. Ya, salah satunya yang kita kenal itu adalah iblis. Ya. Iblis itu adalah nama yang disandang setelah dia membangkang kepada Allah. Dia dari golongan Banul Jan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dihancurkanlah Banul Jan tersebut. Dan sebagiannya dengan cara menutupi gerbang, diberi gerbang disekat dengan pintu-pintu gerbang, disebut dengan gerbang gaib untuk saat ini, seperti itu. Ya. Lalu setelah itu peradaban awal pun baru mulai kembali, yaitu diturunkannya manusia yang pertama, nenek moyang kita semua, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu peradaban baru terjadi kembali, yaitu
Se- pada zaman Nuh alaihissalam itu, sebelum peradaban itu mulai, maka datanglah musibah yang besar seperti itu. Jadi setiap peradaban baru itu harus diawali dengan musibah-musibah yang besar. Semuanya dibersihkan dari manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab dan jangan lupa kepada Tuhannya. Seperti itu. Nanti pun sama seperti itu. Berarti Pasti akan diawali dengan musibah yang besar. ini sudah mulai yang musibah itu. Ya, tanda-tanda itu semakin lama semakin membesar. Pada saat nanti, kalau sudah saatnya pun, bencana besar itu pun akan ada. Seperti itu. Maaf Eyang, itu bencana-bencana besar itu nanti apakah akan meluluh lantakkan semuanya? Jadi manusia itu masih ada yang hidup apa enggak itu? Ya, masih. Masih ada. Mereka adalah yang memiliki jiwa dan raga yang kuat itu. Ya, seperti itu kejadiannya. Nah, itulah asal muasalnya Nusantara itu seperti itu. Ya, baiklah. Kalau sudah tidak ada lagi, saya harus segera kembali bertugas. Ya, ada pesan Eyang. Hanya satu Ya, pesan yang akan saya sampaikan. ya. Bentuklah jiwa dan raga kita dengan penuh keimanan dan ketakwaan, karena dengan demikian akan membentuk jiwa dan raga kita kuat. Kita harus kuatkan jiwa dan raga kita dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalian akan diselamatkan nantinya. Karena yang pantas untuk menghuni pada peradaban yang baru itu adalah manusia-manusia seperti itu. Mungkin itu saja pesan dari saya. Ya, intinya saya kira itu Nusantara itu hanya Indonesia, ternyata bukan ya. Nusantara itu luas sampai ke daerah Cina. Ya, itu yang mungkin yang pelajaran yang kami tahu buat dari Eyang. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan sejarah buat anak cucu Eyang ya. Terima kasih, mohon maaf kalau kami mengganggu Eyang sedang bertugas. Terima kasih banyak saya ucapkan atas sejarahnya asal usul ini Nusantara. Baiklah, kalau begitu saya permisi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para sedulur sekalian ya, barusan kita telah melakukan mediumisasi ya
mengungkap asal usul dari Nusantara ini. Ya. Mudah-mudahan konten ini besar manfaatnya bagi kita semua, ya, sehingga dapat meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.